Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PRKM Podcast Ruang Kreatif Muhammadiyah. Perkenalkan, nama aku Lutfiah Husna. Di sini aku sebagai host untuk memimpin podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang bullying. Di sini kita juga bakal ngebahas tentang cara mencegahnya, terus cara menanggapinya, dan juga membahas lebih dalam tentang apa itu bullying. Tapi kali ini asik banget loh, karena kita bakal ditemanin dua orang narasumber yang cantik dan ganteng. Ayo silakan perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Gendis Agustina Ramadhani. Perkenalkan nama saya Noval Pasya. Oke, kita bertiga ini dari kelas 9 ya. Nah, kita itu kan tahu apa itu bullying, tapi coba kalau menurut kalian berdua, bullying itu apa? Menurut aku ya, bullying itu yang terjadi di kalangan anak remaja yang kayak dia ngejek-ngejek sih. Terus kadang dia tuh ngejeknya tuh yang kayak ada yang verbal, ada yang non verbal, ada yang secara fisik, dia gitu sih. Oke, Kak, menurut Pasya? Menurut saya bullying itu untuk orang yang melakukan bullying mungkin dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Wah, betul. Oke. Sih juga. Terus coba kalau kita lebih dalam lagi, apa sih penyebab orang itu melakukan bullying terhadap korbannya gitu? Dia kenapa gitu sampai bisa melakukan itu gitu? Kadang si pelaku itu merasa si korban itu terlalu cupu karena mungkin si korban ini pendiam, jadi kayak dia pendiam banget, aku harus gimana nih biar dia bisa ngomong atau interaksi mungkin ya. Jadi dia tuh kayak mungkin ngebully atau gimana lah pokoknya. Oh iya, Pasha setuju dengan Gendis? Setuju. Oke, setuju. Terus tapi kalau misalkan kita sering lihat gitu ya, bullying itu pasti sering banget terjadinya di kalangan anak-anak sekolah. Iya, betul banget. Ya, itu kenapa ya? Coba kalau misalkan menurut kalian, menurut kita nih sama-sama kita diskusi kenapa bullying itu paling sering terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Mungkin karena sering ketemu. Mungkin karena Pikiran yang belum dewasa. iya, betul. Wow. Ya boleh. Iya. Pikiran yang belum dewasa itu biasanya terjadinya di SD, bahkan ngeri banget ya sekarang SD pun udah tahu bullying gitu. Iya, kayak kenapa mereka bisa kepikiran untuk membuli temannya sendiri. Bahkan gak cuman secara langsung, bahkan bisa juga di media sosial. Iya. Bullyingnya itu parah banget. Dengan secara menyindir mungkin ya. Terus biasanya yang pelaku bullying ini dia nggak pernah merasa bersalah, nggak kasihan sama korbannya, padahal kan korbannya bisa aja kena gangguan mental. Iya, betul banget. Bisa aja bunuh diri. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalian berdua, kita bahas nih sama-sama nih. Kalian pernah nggak kena yang namanya bullying? Kita bahas tipis-tipis saja. Sejauh ini sih kalau dengan perkataan aku pernah, tapi kalau secara fisik kayak mentalan gitu nggak pernah. Oh iya. Oke, Kak Pasha? Saya waktu SD. Oke, cerita aja. Cerita. Jadi saya waktu SD saya main bola. Terus saya diejek. Diajak kayak gimana? Tahu saya lupa. Aduh, saya lupa. Cuman sekali itu, habis itu gak pernah lagi. Lupa. Terus kalian habis kena bully gimana? Depresi, stres atau ya udah biasa aja flat? Kalau aku sih pengen biasa aja, cuma tuh aku tuh tipe orang yang nggak bisa ngelupain masalah yang ada gitu. Overthinking. Iya, kayak aduh kok dia bisa ngomong gitu sih, aku jadi kayak kok bisa dia ngomong gitu, aku nggak expect banget gitu loh. Jadinya sedih sampai rumah tuh, pengen cerita sama orang tua, takut diomelin balik malahan gitu sih. Kalau Pasha gimana? Biasa Stres aja. atau flat? Emang ya kalau cowok tuh mainnya kayak gitu. Iya, betul. Terus kalau misalkan kalau dikutip dari Google ya, pas aku lihat itu Indonesia ini ternyata memiliki tingkat bullying yang sangat tinggi ya. Iya, betul banget. Ngeri ya? Iya. Zaman sekarang. Apalagi aku pernah lihat di media sosial kayak anak-anak tuh membuli tuh bisa kayak misalnya nih membuli anak yang tukang rongsok. Tukang rongsok? Iya. Yang apa itu? Jadi misalnya nih si anak nih memulung gitu, terus sekalinya
pas di sekolah tuh ketahuan kamu kemarin mulunya, terus jadi dia dibully, dijadikan bahan ejekan. Iya betul banget. Karena tuh kayak mungkin pelaku tuh kayak kurang kerjaan dah Iya. sih, kayak saking gabutnya sampai dia tuh ngejelekin orang lain. Betul banget. Apa tadi yang merendah lebih rendah daripada yang direndahkan. Iya, Iya. betul. Kalau Pasha nih, menurut Pasha kenapa Indonesia memiliki tingkat bullying yang sangat tinggi? Mungkin karena pikiran yang belum dewasa, apalagi ini masih pelajar. Mungkin mereka tidak berpikir apa akibat dari bullying tersebut. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi Tapi kan bisa jadi apa? bisa jadi korban ini tidak terima hingga di akhirnya putus sekolah, lalu hancurlah masa depan dia. Iya, Mantap banget. cakep. Makanya kita, tapi kalau gitu gimana cara kita untuk mencegah bullying tersebut, mencegah terjadinya bullying tersebut di sekolah? Gini deh, misalkan kalian nemu nih pas lagi jalan terus lihat adik kelas terus saling ada yang membuli temennya, itu gimana kalian? Kalau kata aku sih, aku datengin tuh orangnya, terus aku tanyain kenapa kamu bisa membuli dia. Kalau dia jawab dengan sinis, dengan teman kayak kenapa sih sok banget, sok paling pembenar, pasti anak-anak sekarang tuh kayak merasa kakak kelas tuh bisa diinjak-injak. Apalagi pokoknya baik banget lah. Kalau itu terjadi di sekolah aku ya, aku tuh bakalan gak marah, cuma akan ngingetin si pelaku, dan si pelaku akan aku laporin ke pihak yang berwenang sih. Oke, sip. Kalau Pasha, kalau menurut Pasha gimana kalau misalkan Pasha ngeliat nih adik kelas nih saling membuli, Pasha apain? Menegurnya, tapi lebih baik dibiarkan saja, karena jadikanlah hinaan itu motivasi. Karena kalau kita masukin ke hati, nggak bakal jadi apa-apa. Yang ada cuma Boleh. Karena kan banyak tuh orang yang bilang kalau misalkan dia tuh bisa sukses segala macam tuh dari hinaan yang pernah ada dia di dulu tuh dia diinjak-injak gitu. Iya. Terus kalau misalkan haus minum dulu. Ya kita minum dulu ya Ayo teman-teman Pasha, ya. minum dulu Pasha. Pasha minum. Haus banget guys. Yang lagi nonton jangan lupa minum. Iya, haus panas ini. Banget. Ayo sini aku bukain. Kenapa gak bisa buka sih? Maaf. Sini aku. Ya ampun. Pasha minumnya tangan kanan. Gak bisa buka. Bisa. Nah, sudah. Minum dulu, Dis. Seger banget. Oke, kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian misalkan terjadi bullying di sekolah, para guru tuh kan juga udah ngingetin anak-anaknya di sekolah tuh buat gak melakukan pembulian terhadap temannya, terhadap adik kelasnya, atau terhadap siapapun itu. Tapi kenapa bullying itu masih sering terjadi? Maksudnya kenapa bullying itu masih berlanjut gitu, gak pernah berhenti? Apakah karena gurunya kurang mengasih hukuman buat si pelaku, atau karena emang si pelaku ini yang rada ya? Gimana menurut Kadang kalian? tuh ada anak yang dididik dengan orang tua tuh manja. Jadinya tuh dia tuh kayak bisa seenaknya sama orang lain. Jadi dia bisa merendahkan siapapun, apalagi bukan bermaksud ya teman-teman, anak-anak orang kaya. Dia bisa aja kayak dijadiin, aku bisa apa-apa nih, aku punya banyak duit, aku bisa juga bayar guru. Itu kan juga bisa. Jadinya dia nyogok guru, terus si korban untuk ngelapor ke guru tuh jadi cuma-cuma. Jadi kayak guru tuh bisa aja kayak ngapain sih, dia juga si pelakunya juga belajar, jadi biasa aja gitu sama korbannya. Kalau menurut Pasha gimana? pengaruh lingkungan, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita berteman dengan 5 orang baik, maka kita akan jadi orang ke-6. Kalau kita berteman bersama boleh, cakep. Terus Pasha, tipsnya dong biar kita bisa dapat
teman-teman yang lingkungannya positif. Tipsnya. Abang Pasha, ayo tipsnya. Dari diri sendiri, karena kalau kita baik pasti didekati dengan orang baik. Oke, terus soalnya kalian berdua, mohon maaf nih ya, kalian berdua pernah nggak jadi pelaku bully? Cuma nanya itu doang, kita nggak perlu cerita. Cuma nanya pernah atau enggaknya. Kalau waktu TK sih Pernah. Terus sekarang masih membuli gak? enggak, alhamdulillah. Enggak, oke. Jadi apa motivasi kalian biar nggak membuli orang lagi? Dulu kan pernah tuh, tapi sekarang enggak. Apa tuh yang bikin kalian nggak mau membuli orang lagi? Tidak dapat apa-apa. Oh, kalau Denis? Kalau aku sih karena motivasi sendiri. Sama Sering ngeliat di media sosial karena dampaknya. jadi ngerasa bersalah Iya, jadi untuk ngerasa orangnya. bersalah. Tapi pernah minta maaf gak sama korban yang dibully dulu? Enggak. Kamu udah pisah? Pernah. Pernah? Oh, Masya Allah Bang Pasha. Gendis? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena enggak pernah merasa bersalah. Oh, Allahu Dan Akbar, orangnya Gendis. yang dibully juga enggak nangis, jadi kayak biasa aja. Oke. Kayaknya itu dulu sekian dari kita. Ada mau tambahan? Pertanyaan atau apa? Pertanyaan atau pernyataan atau kesimpulan atau apa dari kalian berdua narasumber kita? Enggak sih. Pasha ada pertanyaan atau semacamnya? Jadilah diri sendiri. Oke, cukup jadilah diri sendiri. Moto Pasha, jadilah diri sendiri. Oke, kayaknya sekian dulu itu dari kita. Semoga di tahun 2025 nanti Indonesia udah semakin menurun ya tingkat bullyingnya, karena sekarang kan tingkat bullyingnya tinggi tuh. Semoga nanti tahun 2025 menurun, karena kayak kita semua tahu kan bullying itu bukan tindakan yang baik. Oke, itu sekian dari kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.